Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Hafidianti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Di sini, saya akan melakukan praktek pembelajaran kedua pada materi fungsi kelas 8 dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dengan dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Arif Agustanto, MSI, dan guru pamong saya, Bapak Ahmad Rusdiantoro, SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya. Bu Yunita di sini akan melakukan praktek pembelajaran kedua Bu Yunita ya anak-anak ya, pada materi fungsi. Sebelumnya Bu Yunita akan memperkenalkan Bapak dosen pembimbing dan Bapak guru pamong Bu Yunita, yaitu Bapak Dr. Arif Agustanto, MSI, dan Bapak Ahmad Rusdiantoro, SPD. Silakan disapa anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Terima kasih. Nggih. Terima kasih. Bapak. Nggih. Terima kasih Bapak. Nggih, saya mulai nggih. Izin share screen. Bisa langsung Bu Yunita. Nggih. Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa ya anak-anak ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa.
Oke anak-anak, terima kasih. Untuk berikutnya Bu Nita absen dulu ya. Jadi nanti yang Bu Nita panggil namanya silahkan angkat tangan dan bilang hadir ya. Oke, Arya Wijaya Kusuma, Kusli Fato Kasana, oke, Desta Abdi Pradana, Diah Putri Kinasi, Didik Faru Rozi, Dinda Novitasari, Hendrik Bayu Pak Prasetyo, oke, Kansa Sevia Fairu Syifa, Hamida Nur Imtihani, Lutfi Adirio, oke, Naila Larasati, ya, Sharon Aulia Putri hadir, Siti Faradiba, Vanessa Aulia, Anggi Aristiana, oke, Ana Belia Kasih, Atala Samba Abirama, oh ya, Citra ya, Citra Agustina Anggraini, oke, Farida Amirul Kansa, Konita Saida, Rizkania, dan Saskia. Oke, berarti hadir semua ya anak-anak ya. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin ya tentang fungsi. Namun sebelumnya kita review dulu ya anak-anak ya. Jadi ini kita ulang lagi ya. Anak-anak sudah mengisi angket minat Google Form semua ya? Sudah? Oke, sudah, terima kasih. Linknya sudah Binita share kemarin ya. Kemudian motivasi ya Bapak Matematika Dunia yaitu siapa? Bapak Al-Kawarizmi ya. Beliau juga sekaligus adalah penemu aljabar ya. Nah, teladan yang bisa kita ambil dari beliau adalah masalah yang rumit bisa diselesaikan asal mau berusaha dengan sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Jadi harus berusaha dengan sungguh-sungguh seperti itu. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu masih sama ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tahapannya ada pembuka atau pendahuluan, ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup ya. Kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning sehingga akan ada 6 tahap yang akan kita lakukan ya di kegiatan inti. Yang pertama apa ini? Menentukan pertanyaan mendasar. Kedua, mendesain perencanaan proyek. Ketiga, menyusun jadwal proyek. Keempat, pelaksanaan dan monitoring proyek. Yang kelima adalah presentasi proyek. Keenam, evaluasi dan refleksi ya. Yang sudah kita lakukan kemarin tahap berapa sampai tahap berapa anak-anak? 1 sampai 4 ya, yaitu sampai pelaksanaan dan monitoring proyek. Berarti nanti kita akan melakukan presentasi sekaligus evaluasi dan refleksi. Seperti itu ya. Oke, untuk penilaiannya ada 3, penilaian sikap ya. Dari angket minat tadi, kemudian pengetahuan, ada pre-test dan post-test, dan ada keterampilan. Keterampilan itu adalah kinerja kelompok ya dalam proyek ini. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian info reward ya buat kelompok yang terbaik nanti mendapat bingkisan ya. Gambarnya beda ya, tapi isinya sama ya. Jadi ini bingkisan buat kelompok terbaik nanti di akhir pembelajaran ya. Seperti itu. Pretesnya seperti ini kemarin ya, sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awalnya 6.000 dan tarif setiap kilometernya adalah 2.400 per kilometer. Anak-anak diminta menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km. Kemudian berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Ya, untuk berapa kilometer dengan uang yang dibutuhkan adalah 80.000. Bagaimana dengan rumus fungsinya? Seperti itulah. Ini salah satu hasil perites anak-anak yang kita cantumkan. Seperti itu ya. Ini anak ya. Ini milik siapa ini? Mbak siapa? Zaskia ya. Seperti ini. Kemudian kita mengingat dulu ya materi pada kegiatan pembelajaran yang kemarin. Apa definisi fungsi? Siapa bisa? Ayo. Definisi fungsi siapa bisa? Boleh buka buku boleh ya. Mbak Putri silahkan. Coba diulangi hadap depan. Coba pengertian fungsi apa?
Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Putri ya. Oke, tepuk tangan. Jadi betul ya yang dijawab oleh Mbak Putri, yaitu fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus ya, yang menghubungkan anggota himpunan A dengan tepat satu himpunan B. Itu definisi ya, harus dipahami ya, betul-betul ya. Jadi dengan tepat. Ada yang jadi ini dengan tepat ya. Oke, kemudian syarat fungsi, siapa bisa? Yo, tunjuk jari. Oke, Mbak Ana, syarat fungsi apa? Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Ana ya. Ya, oke, jadi betul. Oke, tolong Desta sama siapa jangan ngobrol sendiri, Desta. Oke, perhatikan depan ya. Perhatikan depan. Ya. Oke, jadi syarat fungsi tadi betul yang dijawab oleh Mbak Ana ya. Setiap anggota A itu harus punya satu pasangan di himpunan B, ya harus punya pasangan di himpunan B. Kemudian yang kedua, setiap anggota A itu hanya dipasangkan dengan satu anggota pada himpunan B, seperti itu ya. Anak-anak perhatikan gambar di depan itu gambar apa anak-anak? Gambar apa? Iya, pasti tadi yang sedang belajar. Silahkan dibaca yang keras, Mas Arya, silahkan. Kelihatan tidak? Silahkan dibaca yang keras. Ya, tolong dijawab Mas Desta. Termasuk fungsi atau tidak? Termasuk, kenapa alasannya? Setiap siswa menempati satu kursi dan tidak ada siswa yang menempati lebih dari satu kursi. Ada nggak yang menempati lebih dari satu kursi? Tidak. Ada nggak siswa yang tidak menempati kursi? Tidak ya. Semua menempati kursi dan hanya menempati satu kursi. Makanya ini dinamakan fungsi. Paham? Paham ya. Kemudian kita lanjutkan. Penyajian fungsi itu ada berapa anak-anak? 3. Apa saja? Diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Oke, pintar sekali. Ini contohnya ya. Ada himpunan A yaitu A, I, U, E, O. Dan ada himpunan B yaitu 1, 2, 3, 4. Anak-anak diminta untuk membuat diagram panah. Yaitu fungsinya adalah A ke 1, I ke 2, U ke 1, E ke 4, dan O ke 2. Ya, ini fungsi atau bukan ini anak-anak? Fungsi ya, jelas sih soalnya ada fungsinya. Kenapa fungsi? Karena setiap anggota A punya anggota di himpunan B, ya kan? Di situ fungsi kan. Ada nggak yang anggota A yang tidak punya anggota? Tidak. Jadi ini fungsi ya. Tapi anak-anak diminta buat diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan ya. Nah, seperti ini anak-anak diagram panahnya ya. Jadi himpunan A itu semuanya mendapat pasangan dan tidak ada yang tidak mendapat pasangan dan tidak ada juga yang pasangannya lebih dari satu ya. Himpunan A disebut apa anak-anak? Domain. Nama lainnya domain apa? Oke, betul. Himpunan B disebut apa? Kodomain. Nama lain kodomain apa? Ya, ini benar-benar diperhatikan ya dan dimengerti ya. Daerah hasilnya apa di situ? Apa? Iya, nama lain daerah hasil rank. Yang kita tanyakan daerah hasilnya apa? Ya, kenapa? Karena yang ditunjuk anak panah ya. Himpunan B yang ditunjuk anak panah. Paham ya anak-anak ya? Paham ya. Kemudian ini diagram kartesiusnya seperti ini ya. Ada yang sumbu mendatar dan ada yang sumbu yang vertikal atau tegak ya. Terus ada noktahnya.
Ya, himpunan pasangan berurutan juga seperti ini. Ya, jadi diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal ya. Selanjutnya, anak-anak harus tahu relasi itu belum tentu fungsi ya. Namun fungsi itu sudah pasti relasi seperti itu ya. Oke, untuk kegiatan intinya kemarin kita sudah menentukan pertanyaan mendasar ya. Ya, pernahkah anak-anak mengisi daya handphone? Ya, pernah, sudah sering ya. Namun, sudahkah mengamati? Sudah, baru kemarin ya anak-anak ya. Jadi, berapa persen daya yang terisi tiap menit? Ya, diamati ya. Terus, kita kan mengamati ya. Kemarin sudah kita melakukan ini ya, menentukan pertanyaan mendasar seperti itu. Ya, pertanyaannya apa anak-anak yang anak-anak buat kemarin? Siapa yang masih ingat pertanyaan mendasarnya apa? Ya, karena kita nanti per 3 menit, pertanyaannya apa berarti Sharon? Putri? Ya, ya. Bertambah? Masuk kegiatan inti ya anak-anak ya. Anak-anak silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Ya, masih ingat kelompoknya kemarin? Masih. Oke, silahkan membentuk kelompok ya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini, kelompok 4 sebelah sini, dan kelompok 5 di belakang. Silahkan ya. Silakan membentuk kelompoknya. Kursinya boleh diputar. Ya, kursinya saja yang diputar. Ya, kursinya diputar, Mbak. Diputar. Biar enak. Nah, ini kursinya dibawa sana, Mas. Sudah? Ya. Anak-anak sudah Bunita bagi LKPD ya. Ya. Kemarin kita juga sudah membuat desain proyeknya seperti apa ya. Ya, anak-anak silahkan dibaca di LKPD-nya. Di situ ada tuntunan, ya, ada langkah-langkah pengerjaan proyeknya. Oke, Desta, silahkan. Oke, di tahap pertama itu ada menentukan pertanyaan mendasar, ya. Anak-anak semua sudah punya handphone ya? Sudah sering melihat handphone? Sudah punya ya, sering melihat ya. Sudah sering mengisi daya handphone? Tapi apakah anak-anak sudah mengamati ya proses pengisian daya handphone tersebut? Belum. Nah, sekarang anak-anak proyeknya adalah mengamati proses pengisian daya handphone itu tiap menitnya ya. Tiap menitnya ya anak-anak ya. Bertambah berapa persenkah daya setiap menit itu? Nah, nanti kita akan mengamati proses tersebut ya. Nah, silakan di situ di fase 1 anak-anak diminta membuat pertanyaan. Apa sih yang nanti anak-anak akan lakukan itu? Seperti itu ya. Satu saja tidak apa-apa. Ya, silahkan. Di kotak itu loh, Kak ya. Misal bisa gini pertanyaannya ya. Bertambah berapa persen daya yang terisi setiap menit itu juga bisa. Di situ sudah ada, boleh dituliskan lagi. Ya, silakan ditulis sudah semua? Ditulis di LKPD-nya. Di dalam kotak ini nak ditulis dulu. Ya. Ya. Oke, sudah? Ya, bertambah berapa persen daya yang terisi tiap menit? Apa? Apa? Boleh dimulai. Belum. Sebentar, ini baru tahap pertama ya, Nak ya. Sebentar. Sudah, tahap pertama sudah semua? Sudah diisi pertanyaannya? Sudah. Oke, kita lanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu, ini tadi sudah ya, mendesain perencanaan proyek. Ya, anak-anak ya. Anak-anak sudah bergabung bersama kelompok ya, anak-anak ya. Satu kelompok ada berapa anggota? Ya, silakan titik-titik yang kosong boleh diisi ya. Ada anak-anak nanti akan membagi tugas ya. Ada yang bertugas mencatat waktu, ya. Ada yang bertugas mencatat persen yang terisi. Ada yang bertugas mengamati. Ada yang bertugas memimpin, seperti itu ya. Dan ada yang bertugas mencari informasi dari berbagai sumber, bisa dari buku, bisa dari yang lain ya. Boleh diisi ya. Yang titik-titik silahkan diisi. Lah,
pastikan setiap anggota itu terlibat aktif anak-anak ya, jangan ada yang ngobrol sendiri, jangan ada yang cuma diem tok ya, semuanya harus aktif. Oke ya. Kemudian perencanaannya juga meliputi alat dan bahan ya. Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan. Titik-titik kosong itu bisa diisi anak-anak. Ya, bisa diisi ya. Titik-titiknya ya. Sudah? Coba sudah diisi semua anak-anak? Sudah diisi semua? Ya, ada yang mau ditanyakan? Nanti sebentar. Diisinya Rabu dan Kamis ya hari ini toh? Ya toh? Nanti Bu Nita kasih petunjuk ya. Jadi ya nanti dulu sebentar. Oke sudah. Coba diperlihatkan hasilnya. Yang langkah kedua sudah terisi semua? Coba dicek dulu ya. Sudah terisi semua atau belum? Yang fase 2 dulu nak. Maaf fase 2 dulu ini maaf. Ini dicek dulu sudah apa belum seperti itu ya, dicek semua dulu. Yang fase 2 kita baru sampai fase 2. Sudah, oke, kita lanjutkan ya. Jadi anak-anak, nanti anak-anak setelah mengamati, lalu dicatat ya, jangan lupa datanya dicatat. Kemudian nanti anak-anak diminta untuk membuat atau menyajikan dalam diagram panah, diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Ya, dipekerjakan di LKPD-nya ya. Kemudian kita masuk ke fase yang ketiga yaitu menyusun jadwal proyek ya anak-anak ya. Jadwalnya berarti disesuaikan. Hari ini hari apa? Rabu tanggal berapa? 14 September 2022. Oke. Nah, hari ini kita akan memasuk agenda kita pada hari ini. Yang pertama itu menentukan pertanyaan mendasar ya. Jadi kita ada 4 tahap pada hari ini ya. Kemudian kedua mendesain perencanaan proyek. Silakan diisi ya. Yang ketiga menyusun jadwal proyek, keempat pelaksanaan dan monitoring proyek ya. Untuk hari ini kita sampai di situ. Dan yang besok kita presentasi proyek dan evaluasi sekaligus refleksi. Seperti itu ya. Silakan dilengkapi dulu anak-anak di fase ketiga jadwalnya. Sudah, ada yang sudah? Ya, dilengkapi, diperlihatkan dulu. Oke. Coba diperlihatkan dulu. Apa? Iya, hari Kamisnya langsung diisi tidak apa-apa ya. Kita kan sudah membuat jadwal dari sekarang. Sudah? Sudah? Lalu kita masuk fase yang keempat ya anak-anak ya. Yang keempat adalah pelaksanaan dan monitoring proyek. Ya, pelaksanaan dan monitoring proyek. Anak-anak, silahkan anak-anak mulai melaksanakan proyeknya ya anak-anak ya. Dan dibuka LKPD-nya, itu anak-anak diminta mengamati atau mencatat daya baterai sebelum dicas berapa ditulis dulu. Kemudian selang 3 menit diminta untuk mencatat ya. Peralatannya sudah dikeluarkan semua? Sudah? Stopwatch-nya boleh pakai HP ya. Ada yang tidak bawa charger? Ya, ada yang double kelompoknya itu sudah ada. Ya. Ya, nyambung di sini boleh. Kurang ya? Iya. Oke. Ya, sebentar. Sudah? Apa? Ya. Oke, anak-anak sudah ya? Boleh yang ketinggalan boleh diambil dulu. Sudah, silakan boleh. Sudah mulai dibuat, silakan. Sini nggak apa-apa.
Ini ya. Mana tuh? Panjang nggak kabelnya? Oh, ada lagi ini tak satu. Tapi pendek. Kan dikit kok, nggak apa-apa. Nih. Tengah aja ya. Ini. Oh ya, mejanya majuin aja, bener. Hati-hati ya, hati-hati ya. Ini di sini nggak apa-apa. Gabung di sini nggak apa-apa lah. Hati-hati. Sudah, silakan dimulai ya anak-anak ya. Stopwatch-nya jangan lupa diatur ya. Stopwatch-nya waktunya. Sudah anak-anak, sudah semua? Tidak, Bu. Arah panahnya kemana? Ada lingkaran elipsnya itu ya, yang bentuk lonjong ya. Kelompok 2 sudah? Ada kesulitan anak-anak? Oh iya, nggak apa-apa, dicatat saja. Ada kesulitan atau tidak? Ini 15 menitnya masih ditunggu ya berarti ya? Oke. Betul, ini jangan lupa kalau diagram panah itu nggak kosongan ya anak-anak ya, jadi ada bentuk lonjongnya ya. Ya, diagram panah kemarin itu masih banyak yang kurang membuatnya, jadi dibuat gini loh, melingkar seperti ini ya. Ya, ada kesulitan anak-anak? Yang mana? Oh ya. Coba. Ini punya ayam dia kemarin. Apa? Hamidaan. Ya, rumusnya silahkan. Ini ya, dilengkapi anak ya, diagram panahnya ya. Ya, silahkan dilengkapi dulu ya. Tinggal masih mengamati ya. Oke, bagus ya anak-anaknya. Jadi anak-anak sambil mengamati, sambil menyicil mengerjakan ya. Yang datanya sudah ada, boleh seperti itu. Ini sudah selesai ya. Oke, bagus. Bagus ya. Kelompok 5. Maaf, kelompok 4 ya. Kelompok 4 ada kesulitan? Oke, ya silakan dicatat ya persanya ya. Oke, bagus. Ya. Silakan dikerjakan ya. Oke. Di situ ada lembar bimbingan ya. Lembar bimbingan. Anak-anak boleh melakukan bimbingan sini, maju ke depan ya. Oke, bimbingan dulu. Kelompok 1 coba kelompok 1 ke sini dulu semuanya. Oke, untuk kelompok 1 maju, atau kelompok yang lain dulu boleh melakukan bimbingan ya. Atau kelompok lain dulu boleh. Anak-anak, di lembar belakang itu ada lembar bimbingan ya. Jadi anak-anak wajib melakukan bimbingan ya, entah konsultasi, entah bertanya, boleh. Silahkan. Kelompok mana dulu yang mau lebih dulu? Silahkan anak-anak. Sudah? Ayo, kelompok 4 dulu coba. Sudah belum? Oke, boleh pembimbingan ya. Boleh melakukan pembimbingan, silahkan. Konsultasi dulu yuk. Jadi ada di belakang lembar konsultasi, anak-anak wajib konsultasi ya. Iya betul, diagram mana dibuat seperti itu, pinter ya, Sharon ya. Betul. Boleh buka buku loh anak-anak loh ya. Anak-anak jangan lupa silahkan mencari informasi dari berbagai sumber ya. Bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari modul ya. Oh sudah selesai semua ya, coba kita cek dulu ya. Oke, sudah. Ini
relasi hubungan apa? Jadi 0 ke 62 adalah bisa kapasitas baterai ya. Dalam waktu 6 menit kapasitas baterainya ditulis di sini ya. Terus ini himpunan A, ini himpunan B gitu juga ditulis ya. Ini berarti ini secara langsung ya. Ini diagram panahnya, diagram panah. Sudah jelas ya anak-anak ya diagram panahnya ya. Yes. Ini kesimpulannya nanti juga ditulis kesimpulannya apa ya, misal ya setiap berapa menit bertambahnya berapa persen gitu ya. Misal nggak sama ya dibuat rata-rata 1-2% atau ini 1% gitu kan ya, buat gitu ya nak ya. Jadi ini tadi kurang, ini sudah ya, sudah bagus. Oke ya. Ya, dilengkapi dulu ya. Iya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, oke, kelompok lainnya yang mau konsultasi. Kelompok 4 dulu. Atau kelompok 5 silahkan. Kelompok lain yang mau konsultasi silahkan. Hati-hati, hati-hati. Diangkat dulu. Oke, sudah nak. Oh, ini masih proses ya, masih dicatat ya. Oke, dilanjutkan dulu ya, dilanjutkan dulu nggak apa-apa. Proses pengisian daya dilanjutkan dulu ya. Proses pengisian daya. Dilanjutkan dulu ya. Mengamati ya, pengamatannya ini ya nak ya. Ini secara langsung sudah bagus. Oke. Ya, sama-sama anak-anak. Oke, coba kelompok 3 sampai apa? Coba Ibu cek dulu. Kelompok 3. Sudah, jangan lupa anak-anak boleh mencari dari berbagai sumber ya. Bisa buka buku, oh buat diagram panah yang betul seperti ini, seperti itu ya. Jadi manfaatkan berbagai sumber. Boleh membuka ya buku atau internet dan lain sebagainya. Silakan. Ya, sudah selesai semua? Oke, sudah ya. Oke, anak-anak perhatikan. Karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya ya anak-anak ya. Jadi kita lanjutkan lagi besok untuk presentasi proyek sekaligus evaluasi dan analisis ya. Oke, sekian dari Bu Yunita. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Sudah, ini dikerjakan ya, nanti difotokopi. Konsultasi dulu yuk. Jadi ada di belakang lembar konsultasi, anak-anak wajib konsultasi ya. Iya betul, diagram mana dibuat seperti itu pinter ya, Sharon ya. Betul. Boleh buka buku loh anak-anak loh ya. Anak-anak jangan lupa silahkan mencari informasi dari berbagai sumber ya. Bisa dari internet, bisa dari buku, bisa dari modul ya. Oh sudah selesai semua ya, coba Benita cek dulu ya. Oke, sudah. Ini relasi hubungan apa? Jadi 0 ke 62 adalah bisa kapasitas baterai ya. Dalam waktu 6 menit kapasitas baterainya ditulis di sini ya. Terus ini himpunan A, ini himpunan B gitu juga ditulis ya. Ini berarti ini secara langsung ya. Ini diagram panahnya, diagram panah. Sudah jelas ya anak-anak ya diagram panahnya ya. Yes. Ini kesimpulannya nanti juga ditulis kesimpulannya apa ya, misal ya setiap berapa menit bertambahnya berapa persen gitu ya. Misal nggak sama ya dibuat rata-rata 1-2% atau ini 1% gitu kan ya, buat gitu ya nak ya. Jadi ini tadi kurang, ini sudah ya, sudah bagus.
Oke ya. Ya, dilengkapi dulu ya. Iya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, oke, kelompok lainnya yang mau konsultasi? Kelompok 4 dulu. Atau kelompok 5 silahkan. Kelompok lain yang mau konsultasi silahkan. Hati-hati, diangkat dulu. Oke, sudah nak. Oh, ini masih proses ya, masih dicatat ya. Oke, dilanjutkan dulu ya, dilanjutkan dulu nggak apa-apa. Proses pengisian daya dilanjutkan dulu ya. Proses pengisian daya. Dilanjutkan dulu ya. Mengamati ya, pengamatannya ini ya nak ya. Ini secara langsung sudah bagus. Oke. Ya, sama-sama anak-anak. Oke, coba kelompok 3 sampai apa? Coba Ibu cek dulu. Kelompok 3. Sudah, jangan lupa anak-anak boleh mencari dari berbagai sumber ya. Bisa buka buku, oh buat diagram panah yang betul seperti ini, seperti itu ya. Jadi manfaatkan berbagai sumber. Boleh membuka ya buku atau internet dan lain sebagainya. Silakan. Ya, sudah selesai semua? Oke, sudah ya. Oke, anak-anak perhatikan. Karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya ya anak-anak ya. Jadi kita lanjutkan lagi besok untuk presentasi proyek sekaligus evaluasi dan analisis ya. Oke, sekian dari Bu Yunita. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Sudah, ini dikerjakan ya, nanti difotokopi. Oke, jadi Bu Yunita ulang ya, pertanyaan mendasarnya adalah bertambah berapa persen daya handphone setiap 3 menit, seperti itu ya. Oke, berikutnya kegiatan yang kedua, sintak yang kedua atau tahapan yang kedua yaitu mendesain perencanaan proyek. Kemarin anak-anak kan diminta melengkapi ya. Sudah ada desainnya, tinggal melengkapi alat dan bahan yang dibutuhkan. Apa anak-anak tambahannya kemarin? Alat dan bahan yang dibutuhkan? Handphone, charger, ya stopwatch. Iya betul, buat menulis ya kemarin kita sudah melakukan. Yang ketiga jadwal proyek, menyusun jadwal proyek ya. Sudah juga yang kemarin kita lakukan apa saja? Siapa masih ingat? Yang kita lakukan kemarin sesuai jadwal itu apa saja? Yang jadwalnya sudah kita buat. Ya, menentukan pertanyaan mendasar. Apalagi? Iya, betul. Yang ketiga? Yang keempat? Ya, betul. Itu yang kita lakukan kemarin ya, hari Rabu. Yang dilakukan hari ini berarti apa, anak-anak? Ya, presentasi, proyek, dan evaluasi dan refleksi. Nah, pelaksanaan dan monitoring proyek sudah kita lakukan kemarin ya, mengamati seperti itu kan, mengamati per 3 menit ya. Ini sudah Bu Yunita. Ada terus juga bimbingan proyek ya, sudah melakukan bimbingan proyek semua ya anak-anak ya. Nah, yang hari ini adalah kita akan anak-anak akan mempresentasikan hasil proyek di depan kelas ya. Nanti kelompok lain wajib menyimak dan menanggapi. Seperti itu ya. Kelompok yang mempresentasikan. Oke, Binita tunjuk saja ya. Oke, silahkan yang pertama maju kelompok 1 coba. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 biar semangat. Semua maju ya. Binita tampilkan dulu anak-anak ya. Apa nak? Siapa yang mau? Ini dibaca anak-anak gitu. Dibaca. Apa ya sini? Maju di sini seperti biasanya.
Lu kok dapat aku. Geser. Ada apa dengan? Apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja proyek kami. Ya. Ngomong aku tak. Bareng. Ya. Sudah ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong aku ya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja proyek kami. Anggota 1. Diah Putri Kinasih. 2. Kuslifatul Hasanah. 3. Arya Wijaya Kusuma. 4. Rizkania Pertiwi. Langkah 1. Menentukan pertanyaan mendasar. Pernahkah anak-anak mengisi daya handphone? Pasti sudah sering ya. Namun, sudahkah anak-anak mengamati proses pengisian daya handphone tersebut tiap menitnya? Bertambah berapa persenkah daya yang... Ulangi. Langkah 1. Menentukan pertanyaan mendasar. Pernahkah anak-anak mengisi daya handphone? Pasti sudah sering ya. Namun, sudahkah anak-anak mengamati proses pengisian daya handphone tersebut tiap menitnya? Bertambah berapa persenkah daya yang terisi tiap menit? Nah, kita nanti akan mengamati proses pengisian daya handphone tersebut anak-anak. Pertanyaan mendasar. Bertambah berapa persen daya handphone setiap 3 menit? Langkah 2. Mendesain perencanaan proyek. Perencanaan proyek. Anak-anak silahkan bergabung bersama kelompok yang sudah dibagi oleh Bapak atau Ibu Guru. Satu kelompok terdiri dari 4 anggota. Bagilah tugas untuk setiap anggota kelompokmu. Ada yang bertugas mengamati waktu, ada yang bertugas mencatat hasil pengamatan, ada yang bertugas menggali informasi dari berbagai sumber. Pastikan setiap anggota terlihat aktif dalam pengerjaan proyek. 2. Buatlah perencanaan meliputi persiapan alat dan bahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan. 1 buah handphone plus charger, 1 buah stopwatch, dan 1 buah ballpoint atau pena. 3. Tugaskan setiap orang di kelompokmu untuk melakukan pengamatan dan pencatatan sebagai langkah awal pengumpulan data. 4. Catat setiap data yang diperoleh pada tabel yang telah dibuat. 5. Pilih salah satu data dari semua teman kelompok kalian yang paling tepat dan akurat dalam melakukan pengamatan dan pencatatan. 6. Uraikan data-data yang telah diperoleh sesuai dengan hasil pengamatan. Sajikan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan dari data yang diperoleh sesuai dengan hasil pengamatan. 8. Buatlah rumus fungsi dari data yang sudah diperoleh sesuai dengan hasil pengamatan. 9. Lakukan bimbingan kepada guru mengenai kegiatan proyek yang sudah dilakukan. 10. Tuangkan seluruh kegiatan di atas dalam LKPD untuk dipresentasikan. 11. Buatlah laporan kegiatan proyek yang sudah dilakukan. Langkah 3. Menyusun jadwal proyek. Jadwal pembuatan proyek. Rabu 14 September 2022, menentukan pertanyaan mendasar. Rabu 14 September 2022, mendesain perencanaan proyek. Rabu 14 September 2022, menyusun jadwal proyek. Rabu 14 September 2022, pelaksanaan dan monitoring proyek. Kamis 15 September 2022, presentasi proyek. Kamis 15 September 2022, evaluasi dan refleksi. Langkah 4. Pelaksanaan dan monitoring proyek. 1. Mengumpulkan data dan mencatatnya dalam tabel pengamatan. Petunjuk. 1. Siapkan alat yang akan digunakan dalam proses pengamatan pengisian daya baterai.
2. Tuliskan alat ukur waktu yang kalian gunakan. 3. Lakukan pengamatan 1 dan tulis data yang diperoleh. 4. Lakukan pengamatan 2 dan seterusnya berturut-turut sampai pengamatan kelima. Tabel pengamatan. Waktu pengisian daya baterai. Awal 62%. Selang 3 menit 63%. Selang 3 menit di menit ke-6 64%, di menit ke-9 65%, di menit ke-12 66%, dan di menit ke-15 67%. 2. Menyajikan data hasil pengamatan dalam diagram panah. Himpunan A 0 menit 62%, 3 menit 63%, 6 menit 64%, 9 menit 65%, 12 menit 66%, 15 menit 67%. Menyajikan data hasil pengamatan dalam diagram Kartesius. Bisa diperhatikan di sini saja ya anak-anak ya, ya. Jadi seperti ini, dari kelompok 1 diperhatikan sudah benar apa ini, ya. Kemudian yang himpunan pasangan berurutan. Menyajikan data hasil pengamatan dalam himpunan pasangan berurutan. Dalam kurung Kurawa, dalam kurung 0 menit, 62%. 3 menit, 63%. 6 menit, 64%. 9 menit, 65%. 12 menit, 66%. Dan 15 menit, 67%. Kemudian rumus fungsinya. Menemukan rumus fungsi dari data yang diperoleh. Rumus fungsi f(x) sama Diperhatikan saja di sini ya, itu ya. Jadi F0 sama dengan 62. F3-nya 63. A sama dengan 62 sama dengan A0 tambah B. 62 sama dengan B. 63 sama dengan A kali 3 tambah B sama dengan 63. Sama dengan 3A ditambah B. Didapatkan A-nya berapa itu, Mbak? A-nya 1/3. 1/3. B-nya berapa tadi di atas sudah? 62. Kemudian dimasukkan di rumus fungsinya. Fx sama dengan 1/3 X tambah 62. Intinya itu ya. Iya. Langsung ke kesimpulan, Mbak. Kesimpulan dari kegiatan yang telah kalian lakukan. Setiap 3 menit sekali, kapasitas baterai saat dicas akan bertambah 1%. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kelompok lain barangkali ada yang mau menyanggah ya, atau memberi saran atau masukan, silahkan. Boleh, siapa? Ini kita tunggu ya, 1 menit yuk. Siapa tadi? Gimana yuk? Tanggapan dari kelompok 2 coba, tanggapannya gimana? Sudah benar atau ada yang masih keliru atau apa coba? Atau kelompok 3, kelompok 4 atau kelompok 5, silahkan. Ya, salah satu. Sudah benar atau belum? Tunjuk jari yuk, Mbak Putri yuk. Yuk. Sudah benar? Sudah ya ini. Ada masukan. Kalau belum ada nanti kita lanjut dulu ke kelompok yang lain ya. Ini kelompok 1 dulu. Ada masukan atau tidak? Dari kelompok lain tidak ada. Dari teman-temannya ada nggak? Tidak.
Tidak ya, oke. Kita lanjut dulu ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2 mempresentasikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 2 ingin mempresentasikan lembar kerja proyek. Kelompok 2 terdiri dari 4 anggota. 1. Didik Fahru Rozi. 2. Anggi Aristiana. 3. Vanessa Aulia. 4. Dinda Novita Sari. Langkah 1. Menentukan pertanyaan mendasar. Pernahkah anak-anak mengisi daya handphone? Pertanyaan mendasar. Bertambah berapa persen daya handphone setiap 3 menit? Terus, langkah 2. Mendesain perencanaan proyek. 1. Langsung ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan. 1 buah handphone plus charger. 1 buah stopwatch. 1 buah ballpoint atau pena. Jadwal pembuatan proyek. Rabu 14 September 2022, menentukan pertanyaan mendasar. Rabu 14 September 2022, mendesain perencanaan proyek. Rabu 14 September 2022, menyusun jadwal proyek. Rabu 14 September 2022, pelaksanaan dan monitoring proyek. Kamis 15 September 2022, presentasi proyek. Kamis 15 September 2022, evaluasi dan refleksi. Pelaksanaan dan monitoring proyek. Waktu pengisian daya baterai. Dalam awal pengisian daya baterai, berdasarkan kapasitas baterai dalam persen, 30%. Di menit ketiga, bertambah 34%. Di menit ke-6, bertambah 36%. Di menit ke-9, bertambah 38%. Di menit ke-12, bertambah 39%. Di menit ke-15, bertambah 41%. Menyajikan data hasil pengamatan dalam diagram panah. Awal, 30%, 3 menit, 34%, 6 menit, 36%, 9 menit, 38%, 12 menit, 39%, 15 menit, 41%. Terus, menyajikan data hasil pengamatan dalam himpunan pasangan berurutan. Ini ya, bisa dilihat ya nak ya, di depan. Oh ya, himpunan pasangan berurutannya silakan. Kurung kurawal, kurung awal 30%, di menit 3, 34%, menit ke-6, 36%, menit ke-9, 38%, menit ke-12, 39%, menit 15, 41%. Menentukan rumus fungsi dari data yang diperoleh. Terus baca rumusnya. Iya, dibaca aja A-nya berapa, B-nya berapa. Jadi sama di sini. A X G. AX ditambah B sama dengan 30. 30 sama dengan A dikali 0 ditambah B. 30 sama dengan B. 30 F 3 sama dengan 34. 34 sama dengan A dikali 3 ditambah B. 34 sama dengan 3A ditambah B. 34 sama dengan 3A ditambah 30B. 34 dikurangi 30 sama dengan 3A. 4 sama dengan 3A. 4 per 3 sama dengan A. Terus F sama dengan 4 per 3 X ditambah 30. Berarti bedanya kan? Kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan, setiap 3 menit sekali kapasitas baterai saat dicas akan bertambah 2%.
Selesai semua? Tidak. Diakhiri dulu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kesalahan dalam pembicaraan, dalam penyampaian presentasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anggi dan kawan-kawan ya, kelompok 2 ya. Oke, sekarang anak-anak boleh menyimak. Ya, tadi sudah menyimak ya. Adakah yang mau memberi saran atau masukan atau memberi komentar ya? Silahkan Mbak Putri. Oh ini ya. Jadi kok ini beda-beda ya, ya Mbak ya. Kelompok 2 mau memberi jawaban? Kok beda-beda? Ya jadi beda-beda ya. Oke, kita simpan dulu ya. Terus ada lagi atau tidak? Oh iya, silakan. Kuslifatul ya? Ya, silakan Kuslifatul. Apa nak? Oh sudah sama Mbak Putri ya. Oke, sama berarti. Oke, ada yang lain? Siapa? Coba dia mati lagi nih diagram panahnya, rumus fungsinya, sudah sesuai atau belum? Ya, tunjuk jari dulu. Diagram kartesiusnya ini. Oh ya, karena jaraknya kan nggak sama ya anak-anak ya. Jadi dari 30 ke 34, 34 ke 36 itu kan bedanya jaraknya nggak sama ya. Seperti itu ya. Padahal kalau membuat koordinat kartesius itu harus sama. Misal kalau 30 ke 34 bedanya 4, nanti ke atasnya juga harus 4. Seperti itu ya. Seperti itu ya anak-anak ya. Atau disesuaikan. Ya. Jadi harusnya itu nanti titik noktahnya kalau tidak ditarik garis itu tidak lurus seperti itu ya Mbak ya. Ya. Karena kelompok 2 menulisnya yang sumbu mendatarnya seperti itu jadi terlihat lurus padahal tidak. Ya, seperti itu ya Nak ya. Oke, nanti kita bahas. Siapa lagi? Ada lagi masukan atau komentar? Yuk, siapa bisa? Diagram panahnya ini sudah sesuai begini? Sudah anak-anak? Kurang apa ini diagram panahnya? Oh iya, kurang apa ini? Ya, kurang bulatannya itu ya anak-anak ya. Terus ada lagi keterangannya enggak? Himpunannya. Ya, keterangannya harusnya ada keterangannya ya anak-anak ya seperti itu. Oke, begitu ya. Oke, demikian presentasi 2 kelompok saja yang mewakili ya. Ini Bu Yunita akan memberikan ya masukan atau penjelasan ya. Oke, anak-anak boleh disimak. Menyambung ini ya anak-anak ya. Jadi ini Bu Yunita akan menampilkan apa? Oh iya. Menit hanya ini 4% ya. Dari 3 menit ke 6 menit itu berapa nak? 2 ya. Terus dari 6 menit ke 9 menit naiknya berapa? Berapa itu? Dari 6 menit ke 9 menit naiknya 2. Dari 9 menit ke 12 menit naiknya 1. Dari 12 menit ke 15 menit naiknya 2. Lah, seperti itu sebenarnya bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Salah satunya apa anak-anak? Ada yang tahu? Tunjuk jari, siapa yang tahu kok bisa beda-beda seperti ini? Ada yang tahu tunjuk jari yuk? Ya. Siapa? Oke. Kenapa beda-beda? Salah satunya apa? Oke, stop ya. Oke. Salah satunya bisa kurang teliti. Apalagi anak-anak? Iya, chargernya mungkin nggak berfungsi ya. Jadi kabelnya mungkin ada yang terputus. Jadi bisa nyambung, kadang tidak. Jika kesenggol itu juga bisa. Ada lagi? Ya, Mbak. Siapa namanya?
Siapa? Naila. Apa Naila? Baterainya ya betul ya, baterainya juga bisa sudah tidak berfungsi dengan normal. Apalagi? Sudah ya, jadi bisa faktornya itu kesalahan dari dalam diri kita atau di luar kita ya. Jadi faktor peralatan juga bisa seperti itulah. Di sini Bu Nita akan menampilkan ya. Tadi punyanya kelompok 1 sudah bagus ya, tapi Bu Nita akan menampilkan yang contoh yang punya Bu Nita ya. Silakan anak-anak disimak. Oke. Ini ya, jadi sama pertanyaan mendasarnya ya. Berapa persen daya handphone setiap 3 menit? Pertambahannya berapa ya? Kemudian perencanaan proyeknya, alat bahannya sama. Untuk tabel pengamatan Bu Yunita, ya, anak-anak bisa perhatikan. Di awalnya berapa persen itu? 63%. Setiap 3 menit jadi berapa? Iya, 6 menit. 6 menit di menit ke-6 jadi berapa? Ya, berarti pertambahannya berapa anak-anak? Ya, setiap 3 menit bertambah 3%. Pertambahannya sama nggak setiap 3 menitnya? Sama, betul. Lah, kalau Bu Nita kok 3%, tadi kelompok 1 kok 1%? Ada yang tahu penyebabnya apa? Enggak, apa kelompok 1 salah, apa Bu Nita yang salah? Ada yang tahu penyebab? Maksudnya kok beda? Kenapa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa memberi memberi pendapat? Ya, betul. Jadi cepat dan lambatnya itu tergantung kepada chargernya ya. Ada yang fast charger, ada yang enggak. Jadi enggak ada yang salah ya. Jadi yang kelompok 1% juga enggak apa-apa. Bu Nita tiap 3 menit 3% juga enggak apa-apa karena perangkatnya berbeda, charger dan handphonenya itu berbeda. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya. Tapi memang seharusnya pertambahan setiap menitnya itu harusnya sama. Jadi kalau berbeda seperti kelompok 2 itu memang tadi Mbak Ula dengarkan Bu Nita dulu ya. Jadi memang ada beberapa faktor ya, Mbak Harida, maaf ya. Ya, tadi anak-anak yang sudah disebutkan teman kalian. Kemudian diagram panahnya. Di sini Bu Nita misalkan ya, himpunan A-nya seperti ini. Jadi himpunan A-nya itu adalah waktu pengisian daya baterai yang sebelah kiri. Mbak perhatikan. Yang himpunan B-nya adalah kapasitas baterai dalam persen. Nah, seperti itu ya. Jadi himpunan A anggotanya apa saja, himpunan B anggotanya apa saja, dibuat diagram panah jadinya seperti itu ya anak-anak ya. Untuk diagram kartesius juga seperti ini. Ya, sudah betul tadi yang kelompok 1. Himpunan pasangan berurutannya juga sudah betul, diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal ya. Kemudian rumus fungsinya ya. Karena tadi tabel pengamatannya hasilnya berbeda antara kelompok 1, 2, dan Bu Yunita, maka rumus fungsinya juga berbeda menyesuaikan ya. Jadi untuk Bu Yunita didapat untuk fx-nya sama dengan x ditambah 63 anak-anak ya. Seperti itu ya. Kesimpulan yang Bu Yunita dapat adalah setiap 3 menit kapasitas baterai milik Bu Yunita saat diisi dayanya adalah bertambah 3%. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah paham anak-anak? Sudah ya, kita lanjutkan kegiatan berikutnya ya. Kita lanjutkan lagi yaitu ya, sudah kesimpulan. Sekarang kesimpulan secara umum apa? Yuk, siapa bisa? Kesimpulan. Kesimpulannya apa sih, Nak? Siapa bisa? Yuk. Siapa bisa? Mbak Kuslifatul, silahkan. Langsung 1. Ya, oke, 1 saja dulu ya. Pertambahan daya baterai. Ya, setiap 3 menit adalah tetap. Pertambahannya tetap maksudnya gitu ya. Oke, berikutnya siapa bisa? Oke, Mbak Putri lagi yang ya, oke silakan.
Ya, oke. Oke, pelan-pelan dulu. Jika pertambahan daya tiap 3 menit atau 3 menit tidak sama, ya ada beberapa hal yang menyebabkan. Apa saja, Mbak? Apa saja? Kurang teliti dalam, ya kurang teliti ya. Apalagi? Ya, chargernya bisa jadi rusak. Apalagi? Ya, baterai tidak berfungsi normal. Baterai sudah tidak berfungsi normal. Oke, ada lagi? Sudah. Oke, kita cek ya. Oh, ya ternyata ya seperti itu ya. Binita ulang lagi kesimpulannya. Tepat yang dikatakan anak-anak ya. Yang kesimpulan yang pertama adalah pertambahan daya baterai tiap 3 menit adalah tetap. Oke, kemudian jika pertambahan daya baterai tidak sama per 3 menit, penyebabnya ada beberapa hal. Yang pertama, kurang teliti dalam pencatatan dan pengamatan ya. Yang kedua, charger rusak. Dan ketiga, baterai HP sudah tidak fungsi normal ya. Kesimpulan yang kita dapat pada proyek hari ini tuh ya. Kemudian refleksi diri anak-anak. Ya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan anak-anak? Menyenangkan ya. Apakah anak-anak dapat mengikuti kegiatan proyek tadi dengan baik? Dapat ya. Oke, sekarang untuk pengumuman kelompok terbaik ya. Jadi berdasarkan pengamatan dari Bu Yunita ya, berdasarkan hasil LKPD dan presentasi anak-anak, walaupun tidak semua, Bu Yunita sudah menentukan kelompok mana yang menjadi kelompok terbaik ya. Jadi kelompok terbaik didapatkan oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ya silakan dari kecepatan juga mengirim hasil LKPD seperti itu, dari kekompakan juga ya, memang kelompok 1 yang terbaik. Silakan keempatnya boleh maju ya untuk menerima ini ya. Ya keempatnya maju ya Mbak, Mas Mbak. Sini maju sini kayak tadi. Ya. Silakan ini. Sini Mas. Oke ini ya, selamat untuk kelompok 4 ya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Tepuk tangannya. Oke, boleh duduk. Ya. Ya. Sekarang anak-anak sudah saatnya anak-anak mengerjakan soal post test ya. Silakan anak-anak keluarkan kertas 1 lembar saja. Boleh 1 lembar buat berdua ya. Jadi itu kan gabung ya, bisa dibagi 2 boleh. Ya, anak-anak silakan mengerjakan soal, waktunya 10 menit. Ya, boleh berpindah boleh. Sudah sendiri. Kerjakan sendiri ya. Dikerjakan sendiri. Sudah? Kuslifatung sudah? Diakinasi ya, diakinasi. Sudah Kak? Oke, good. Waktunya tinggal
4 menit ya? 4 menit lagi. Dua menit lagi. 2 menit lagi. Tetap di tempat duduknya. Silakan estafet saja. Ayo. Sudah, kelompok ini lengkap. Sini nak. Tetap di tempat duduknya saja. Oke, berikutnya. Oke, good. Oke. Ya. Sudah semua ya? Oh ya, kelompok 4 dulu. Sudah anu. Ya, enggak apa-apa. Beri nama dulu ya. Oke, anak-anak, sudah semua. Berikutnya, anak-anak nanti akan Binita kirim link ya Google Form di grup kalian. Anak-anak minta tolong mengisi ya. Jadi seperti yang sebelum kemarin ya, sebelum pembelajaran ya, ini adalah angkat minat setelah pembelajaran ya. Diharapkan setelah ini kan anak-anak minatnya meningkat seperti itu ya. Tapi silakan anak-anak mengisi sesuai dengan apa yang anak-anak rasakan ya. Kemudian berhubung waktu sudah habis ya, marilah kita tutup pembelajaran siang hari ini dengan berdoa ya. Sebelumnya Binita infokan juga, materi pembelajaran pertemuan berikutnya adalah persamaan garis lurus. Jadi bab setelah fungsi ini adalah persamaan garis lurus. Seperti itu ya. Silakan dipimpin berdoa. Yang lain ya, Mas Didi, coba Mas Didi. Silakan dipimpin berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat ya. Binita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Arif Agustanto MSI selaku dosen pembimbing dan Bapak Ahmad Rusdiantoro SPD selaku guru pamong, serta tak lupa pula kepada Ibu Safa SPD selaku kameramen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.